Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali di mata pelajaran fisika bersama saya Kak Dani. Ya, sore hari ini saya akan bahas mengenai dua materi, yaitu tentang efek Doppler dan persamaan kontinuitas. Ya, kita bahas dulu tentang efek Doppler. Nah, efek Doppler ini adalah salah satu materi yang ada di gelombang bunyi, ya, bab gelombang bunyi yang dipelajari di kelas 11. Ya, jadi efek Doppler ini adalah efek perubahan frekuensi bunyi, ya. Ketika suatu sumber bunyi, ya, suatu sumber bunyi bergerak, ya, entah itu bergerak mendekati si pendengar atau menjauhi pun juga sama. Efek ini akan mengalami perubahan juga jika si pendengarnya mengalami pergerakan, ya, atau bergerak, entah itu bergerak mendekati sumber bunyi atau bergerak mendekati menjauhi sumber bunyi. Nah, pertama kali efek Doppler ini tentu dijelaskan oleh Christian Johann Doppler, ya. Kalau dijelaskan oleh saya namanya bukan efek Doppler, namanya efek Dani, ya. Nah, jadi yang mau kita bahas di dalam efek Doppler ini adalah bagaimana kemudian nilai frekuensi pendengar itu bisa mengalami perubahan, ya, ketika sampai pada pendengar. Jadi di pendengar nanti nilai frekuensinya akan berubah, bisa bertambah juga bisa berkurang, bergantung dari apa? Bergantung dari gerakan si pendengar atau si sumber bunyinya. Gitu. Oke, apa sih perumusan yang digunakan pada efek Doppler? Kita lihat. Maaf terbalik. Ya. Oke, ya di sini saya akan sedikit menjelaskan. Jadi faktor utamanya biasanya adalah frekuensi dari sumber bunyinya, ya. Nanti kita akan menghitung frekuensi pendengarnya, ya. Tapi bisa juga nanti kita menghitung kecepatan gerak dari si pendengar, juga kecepatan gerak dari si sumber bunyinya. Nah, frekuensi Fp ini adalah frekuensi pendengar, berarti frekuensi bunyi yang didengar oleh si pendengarnya dengan satuan Hertz. Kemudian frekuensi sumber Fs, ya, adalah frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Lalu ada lagi V, ya. V di sini adalah cepat rambat bunyi di suatu medium. Nah, biasanya kan kalau peristiwa efek Doppler ini terjadinya pada medium udara, ya, di luar ruangan. Tuh. Cepat rambatnya bernilai antara nilai angka 300 sampai 400 meter per second, tergantung dari soalnya. Kemudian Vp adalah kecepatan gerak si pendengarnya, ya, satuannya pakai meter per second, dan Vs adalah kecepatan gerak dari sumbernya, ya, satuannya juga meter per second. Nah, di sini yang perlu perhatikan ada tanda positif sama tanda negatif, ya. Karena V kecepatan adalah besaran vektor, jadi arah gerakan mempengaruhi nilai positif atau negatifnya si kecepatan gerak tersebut. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, di sini ada nih tulisannya sudah saya siapkan. Jadi nilai P atau kecepatan pendengar akan bernilai positif jika dia berusaha mendekati sumber, ya. Menggunakan analoginya seperti ini saja. P itu polisi, S itu sindikat, ya. Polisi orang baik, sindikat penjahat, ya kan, orang jahat. Nah, kalau polisinya berusaha mendekati si sindikat atau si sumber, berarti polisinya bekerja dengan bagus, ya, maka nilainya positif. Nah, si sindikat atau si sumber, ya, kalau berusaha menjauhi dari pendengar atau polisi, berarti dia juga menghasilkan kerja yang bagus, ya toh, karena kan nggak pengen ketangkep sama polisi tentunya. Itu bernilai positif, ya. Jadi seperti itu analoginya saja untuk memudah dalam memahaminya. Kemudian kebalikannya, berarti kalau si pendengar berusaha menjauhi sumber, maka nilainya akan negatif. Sedangkan kalau sumber berusaha mendekati si pendengar, nilainya juga negatif. Pakai analogi tadi, ya. Berarti si P adalah polisi, S adalah sindikat. Kalau polisi yang menjauhi, berarti polisi tidak bekerja dengan baik, maka nilainya negatif. Nah, kemudian kalau si sindikatnya berusaha mendekati polisi, ya ibaratnya penjahat menyerahkan diri ke kantor polisi, ya berarti dia tidak bekerja dengan baik sebagai penjahat, maka nilainya negatif. Nah, bagaimana kalau si salah satunya tidak bergerak atau diam? Ya tentu nilai V-nya sama dengan 0 gitu. Itu yang kalau nilainya 0 ya boleh positif, boleh negatif, nggak masalah karena nilainya tidak berpengaruh seperti itu. Ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan soal setelah ini. Sekarang contoh soal dari si efek Doppler ini, ya. Ini contohnya ada sebuah kereta api bergerak melewati stasiun Padalarang, ya, dengan kecepatan 20 meter per second sambil membunyikan sirene atau membunyikan klakson, ya, gitu. Dengan frekuensi sirene ini adalah 2000 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, jadi mediumnya adalah udara, berapa frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat yang diam, ya.
Nah, harus kita garis bawah nih, ada kata pengamat yang diam ya. Di stasiun ya, pengamat yang diam di stasiun jika kereta bergerak mendekati stasiun. Nah, oke, berarti seperti biasa ya, namanya fisika, sebelum kita mencari jawabannya, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui ya. Yang pertama kita tulis diketahuinya ya. Ada apa saja nih? Yang pertama, kecepatan gerak keretanya ya, kecepatan gerak keretanya kita berarti kereta sebagai sumber bunyi, kita tulis itu adalah Vs ya. Kecepatannya sebesar 20 meter per second ya. Kemudian ada lagi keterangan yang lainnya adalah frekuensi yang dihasilkan oleh sirine, berarti frekuensi dari si sumbernya ya. Kita tuliskan dengan nama Fs, dengan Fs sebesar 2000 Hz ya. 2000 Hz. Nah, berikutnya cepat rambat bunyi di udara. Oke, berarti kita tulis V ya, sebesar 340 meter per second. Nah, kemudian berapa frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat yang diam? Nah, karena ada kata diam, tadi sudah saya sampaikan kalau salah satu variabelnya pendengar atau sumber diam, maka nilai V-nya 0. Nah, berarti di sini nilai V-nya 0 adalah V dari pendengar atau VP. Ini nilainya 0 meter per second. Maka yang ditanyakan adalah frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat ya, atau pendengarnya. Berarti ditanyakannya di sini adalah FP-nya ya. FP-nya berapa? Ya, FP-nya berapa ya? Maaf kalau agak kurang jelas ya tadi tulisannya. Oke, berarti kita coba jawab. Nah, kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu apa tadi rumusnya? VP sama dengan V plus minus VP, maaf FP ya itu maksudnya, per V plus minus VS dikali Fs ya. Ini rumusnya ya. Oke, kemudian kita identifikasi nih si nilai VP sama VS-nya ya. VP sama VS-nya, kecepatan gerak pendengar sama kecepatan gerak sumbernya, bernilai positif atau negatif kah? Nah, karena VP-nya diam, tidak bergerak, maka sudah otomatis nilai di sini VP-nya adalah 0. Nah, ini mau positif mau negatif tidak berpengaruh gitu. Bagaimana dengan VS ya? VS di sini kita lihat di keterangan adalah bergerak mendekati stasiun ya, bergerak mendekati stasiun. Nah, karena bergerak mendekati, tadi kalau sumber mendekati atau sindikat mendekati ya, berarti dia bernilai negatif. Oke, maka kita tuliskan di sini V-nya itu adalah cepat rambat bunyi di udara 340. Kemudian ini saya tulis plus saja karena nilainya 0. Lalu dibagi dengan 340 dikurang 20 ya. 340 dikurang 20. Kemudian dikali Fs-nya sebesar berapa? Fs-nya sebesar 2000 ya, 2000 Hz ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita hitung coba ya. Di sini berarti 340 tambah 0 tentu 340. Tidak ada perubahan. Di bawahnya menjadi 320 ya. Kalau 340 dikurang 20 kecepatan geraknya siapa namanya? Sumber bunyinya dikalikan dengan 2000 ya. Lalu di sini coba kita hitung ya. Ini 0 coret habis ya. Kemudian coba kita sederhanakan ya. 32 dibagi 8 ya. 32 dibagi 8, 2000 dibagi 8. 32 dibagi 8 dapat 4. Kemudian 2000 dibagi 8 dapat berapa tuh? 2000 dibagi 8, 250 ya, 250. Kemudian 34 dengan 4 kita sederhanakan lagi, coba bisa nggak? Misalkan dibagi 2, 34 bagi 2 itu dapatnya 17 ya. Kemudian 4 ini 2 ya. Nah, berarti 250 kita bagi dengan angka 2. 250 dengan angka 2 yaitu hasilnya 125. Nah, 125 kita kalikan dengan angka 17. Hasilnya adalah 125 kali 17, 125 kali 10 itu 1250 ya. Kemudian dikali 7, 125-nya 900 berapa ya? Coba sebentar, kita hitung manual saja ya. Kita hitung manual. Malu agak-agak grogi baru pertama kali buat nih. 125 dikalikan dengan 17 ya.
7 kali 5, 35. 7 kali 2, 14. Ya, 14 tambah 3, 17. 7, 1. 7 kali 1, 7 tambah 1, 8. Ini 5, 2, 1. 5, 2, 1, 2. 2125 Hz. Nah, ternyata setelah mendekati frekuensinya jadi lebih besar ya. Karena faktor apa? Ya, faktor kecepatan dari gerakan si sumber lah yang mempengaruhi, dan juga faktor dari gerakan atau diamnya si pengamat atau pendengarnya. Ya, itu contoh salah satu contoh dari saya untuk mengerjakan materi tentang efek Doppler. Sekian, terima kasih.